Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas kripto yang terus-menerus menjadi trending ya teman-teman. Kita lihat market terlebih dahulu ya, kita lihat CoinGecko saat ini teman-teman. Market dalam 24 jam ini merah lagi ya, minus 1,8%, Ethereum juga minus 2,1% ini. Ethereum dari 30 turun jadi 29 juta ya teman-teman, ini turun lagi ya teman-teman. Dan ini BNB juga yang tadinya 4,5 ini jadi 4,4, ini minus 1,4%. Teman-teman lihat di sini. Jadi ini masih swing ya. Kondisinya ini naik turunnya masih kecil-kecil, naik dan turunnya kecil ya teman-teman. Ini akan membentuk garis ini kayaknya ya teman-teman. Ini nunggu kondisi-kondisi market global stabil sepertinya teman-teman. Teman-teman lihat di sini, ini Cardano juga merah, Solana juga merah. Ini Dogecoin juga sama ya teman-teman. Ini apalagi Polkadot ini minus 6,3%. Jadi teman-teman lihat di sini kondisi-kondisinya, ini Shiba Inu juga merah. Dan ini otomatis juga mempengaruhi ya koin-koin yang lain ya teman-teman. Nah, saat ini kita lihat bagaimana dengan kondisi kripto yang lagi trending ini terus-menerus. Nah, ini ya teman-teman. Ini udah seminggu kayaknya ini ya teman-teman. Ini Terra Luna, Terra USD, ini trending terus ya teman-teman. Trending search ya, jadi memang banyak orang mencari info-infonya. Saat ini kita lihat untuk Terra Luna bagaimana. Terra Luna saat ini harganya 2,66 rupiah teman-teman. Ini terjadi koreksi 3,4% yang sempat kalau kemarin-kemarin sampai 8 ya. Itu ya teman-teman. Tapi ini di sini udah mulai turun lagi teman-teman. Nah, apakah ini juga banyak yang nunggu ya teman-teman? Apakah ini bakal di bawah 1 rupiah lagi? Wow, itu banyak yang masuk lagi itu sepertinya. Karena kan sudah banyak yang cuan ya lewat Terra Luna ini ya. Di saat yang harganya rendah banget ya teman-teman. Ya, seperti filosofi buy dip. Nah, itu. Beli saat harga murah dan jual pada saat harga tinggi, bukan sebaliknya. Itu ya teman-teman. Dan teman-teman lihat di sini nih. Ini dalam 24 jam ini kan kemarin sempat tadi malam ya, ini 3 ya. Jadi masih kondisinya ini 3-2 seperti itu. Jadi belum turun banget atau naik banget ini teman-teman. Jadi kondisi ini masih menunggu ini kayaknya ya. Pada wait and see. Ini banyak orang pada wait and see ini kondisi-kondisi seperti ini ya. Tunggu market sama tunggu foundernya ya teman-teman untuk Do Kwon. Tunggu Do Kwon bagaimana nih ambil keputusan. Oke, kita lihat dulu Twitternya, kita lihat bagaimana. Ini Twitternya untuk Terra Luna teman-teman. Lihat di sini Twitternya. Kalau ini udah ya, ini tanggal 16, yang terbaru ini tanggal 17. Di sini dikatakan apa? Terra is more than UST. Jadi sini ya. Ini merupakan retweet dari Do Kwon ya. CEO-nya ya teman-teman, di sini Terra is more than UST. Jadi lebih dari UST ya untuk Terra ini ya, bukan cuma UST. Jadi mungkin akan dihidupkan dengan cara-cara yang lain teman-teman. Nah, tapi di sini ya menurut info-info ini Do Kwon ini dalam tekanan memang ya. Banyak hal yang terjadi ya dengan kondisi Luna saat ini ya teman-teman. Dan ini kita lihat info-infonya di Watcher Guru, teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama infonya di sini teman-teman bisa lihat, 3 anggota penasehat umum mengundurkan diri dari Terraform. Ini Terraform Lab pada bulan Mei. Ini rinciannya, wah sampai mengundurkan diri nih ya. 3 anggota penasehat umum, penasehatnya mundur ini. Saat hujan-hujan deras dengan Terra Foundation sedang mengalami angin puyuh besar-besaran saat ini, menurut laporan anggota tim hukum Terraform Labs yang termasuk Mark Goldick,
Lawrence Floria, dan Noah Axler semuanya telah mengundurkan diri pada waktu pers. Nah, ini. Terraform Lab adalah perusahaan induk dari blockchain Terra, dan selama seminggu terakhir beberapa karyawan diduga melarikan diri dari organisasi. Wow, pada kabur ya teman-teman. Mungkin ya dengan kondisi-kondisi nggak stabil ya, mungkin orang mencari aman ya. Ada beberapa orang yang cari aman ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Lanjut, Blok melaporkan bahwa operasi hukum saat ini telah didelegasikan ke penasehat luar saat ini. Jadi penasehat luarnya. Buruknya hingga lebih buruk untuk lab bentuk Terra dan masa depannya. Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi secara publik setelah diamati bahwa profil LinkedIn dari mantan anggota penasehat umum mengindikasikan penghentian masa jabatan dengan Terraform Lab pada bulan Mei. Menurut seorang juru bicara, gitu teman-teman. Dan minggu terakhir merupakan tantangan bagi Terraform Lab dan sejumlah kecil anggota tim mengundurkan diri dalam beberapa hari terakhir. Jadi yang kabur tadi timnya ya, ini dikatakan di sini sejumlah kecil. Sebagian besar anggota tim tetap teguh berkomitmen untuk melaksanakan misi proyek. Terra lebih dari UST. Nah, ini dikatakan tadi ya. Do Kwon bilang ya. Dengan komunitas yang sangat bersemangat dan visi yang jelas tentang cara membangun kembali. Fokus kami sekarang adalah menjalankan rencana kami untuk menghidupkan kembali ekosistem Terra. Jadi masih sebagian besar mengharapkan dan bekerja sama untuk Terra hidup kembali ya. Jadi ini sebagian kecil ya, selain 3 penasehat umumnya. Nah ini dia, tekanan dari semua pihak untuk Do Kwon. Jadi memang Do Kwon ini banyak tekanan ya, kondisi-kondisi seperti ini ya teman-teman. Ini dikatakan tidak semakin mudah bagi pendiri Terra akhir-akhir ini karena regulator dari seluruh dunia juga menuntut jawaban. Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Parlemen Korea Selatan telah mendesak pemerintah untuk membawa Do Kwon untuk penjelasan. Para regulator ingin mengadakan dengar pendapat untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang situasi dan bagaimana hal itu menjadi tidak terkendali. Tujuan pemerintah tetap untuk melindungi investor masa depan dan ada juga pembicaraan tentang mengatur pasar stablecoin. Jadi di sini sampai Do Kwon mungkin akan dipanggil ya untuk penjelasan gimana nih, ada apa sebenarnya kok sampai terjun bebas, sampai jeblok banget. Nah, seperti itu. Ini supaya kan mengantisipasi ke depannya, dan ini pemerintah di sini dikatakan bahwa melindungi investor di masa depan. Jadi kalau dibangun kembali dengan penjelasan yang masuk akal, penjelasan yang jelas, nah di sini jadi investor lebih tenang gitu teman-teman. Sementara sebagian kecil dari komunitas Terra masih mendukung rencana pemulihan Do Kwon yang melibatkan banyak kesulitan sekarang. Sebagian besar jadi jelas bahwa pendiri mungkin menghadapi beberapa bentuk akibat hukum di masa depan jika hal-hal terus bergerak ke selatan. Jadi ini kondisi-kondisinya memang tekanan dari semua pihak ya untuk Do Kwon. Tapi kalau Do Kwonnya punya komitmen yang kuat dan mau membangun kembali ya pasti bisa, pasti ada jalan ya teman-teman. Ketika komitmennya itu jelas gitu teman-teman. Dan ini ada info lagi di sini. Tekanannya selain itu ya, garpu keras Terra ini hard fork ini ya, hard fork ini, garpu keras itu hard fork untuk pengertian dari blockchain ya. Hard fork Terra Luna mati saat tiba, data menunjukkan tidak ada yang menginginkannya. Hard fork itu apa ini teman-teman? Nih pengertian hard fork dalam blockchain. Pengertian hard fork ini blockchain adalah suatu keadaan di mana satuan kripto terbagi menjadi dua, yakni dari satuan cryptocurrency atau kripto tersebut diubah sehingga menghasilkan kode lama dan kode baru, yang mana kedua kode ini tidak kompatibel satu dengan yang lain. Contoh kripto yang sudah melakukan hard fork adalah Ethereum, di mana dari hard fork ini dihasilkan Ethereum dan Ethereum klasik. Jadi ada yang baru nih teman-teman nanti. Kalau seandainya mengusulkan, ini kan Do Kwon mengusulkan hard fork, tapi di sini data menunjukkan tidak ada yang menginginkannya. Jadi kalau hard fork itu maksudnya ada Terra baru. Jadi ini Terra lama dan Terra baru. New Terra mungkin ya, atau New Luna. Nah seperti itu. Itu
dengan adanya kalau hard fork disetujuin. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, namun pemungutan suara awal telah dimulai dan data menunjukkan bahwa 92 pemilih menentang hard fork. Jadi ketika pendiri Terraform ini ya, Do Kwon, foundernya, mengambil puing-puing dari kecelakaan dengan harapan dapat menghidupkannya kembali, Kwon ingin menyelamatkan Terra dan menyarankan nih rencana ketiga dalam 7 hari ke hard fork Terra dan menghidupkannya kembali. Jadi Do Kwon maunya ada hard fork ya, tapi teman-teman lihat di sini dari voting ini ya, preliminary voting has already begun and data show that ini 92% menentang ya hard fork. Jadi ini tekanan-tekanan yang terjadi ya teman-teman di Do Kwon. Nah ini teman-teman. Jadi kalau ada nanti kalau ini setuju Terra Luna hard fork ya berarti ada Luna baru seperti itu. Tapi di sini tidak setuju. Dan dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini teman-teman, di sini Binance, nah ini jaringan Binance nih memberikan usulan, nah seperti itu. BNB Chain nih, Terra Builder, we want you to build on BNB Chain. Jadi di sini dikatakan bahwa Terra bagusnya nih, si BNB ini pengennya Terra itu dibangun di jaringan BNB ini. Join the amazing BNB chain ecosystem and get dedicated support from our team. Nah, ini akan disupport ya teman-teman. Ini suatu penawaran dari BNB ya teman-teman. Kalau untuk mau bangkit lagi, ayo bangun dengan BNB chain. Nah, ini banyak saran-saran ya teman-teman, dan ada support-support yang mungkin BNB melihat bahwa ini kan sudah dibangun sampai puncak dan akhirnya malah jatuh ya. Seperti itu ya, mungkin sayang ya. Nah, dibangun kembali bagaimana dengan ekosistem BNB itu teman-teman. Tapi tetap keputusan pada Terra ya teman-teman. Walaupun ini tekanan yang banyak terjadi ya untuk Do Kwon ini. Tapi kita tinggal lihat ya apa yang akan diputuskan oleh Do Kwon, karena itu akan pasti mempengaruhi harga ini ya teman-teman. Apakah harga 2,6 ini bakal naik melejit atau turun dulu ya teman-teman. Itu yang akan kita lihat ke depan. Oke teman-teman, yang penting teman-teman tetap bijaksana dalam mengelola keuangan teman-teman, karena kripto ini fluktuatifnya sangat tinggi teman-teman. Itu. Jadi tetap gunakan uang dingin, jangan uang panas, apalagi uang pinjaman. Itu bisa bermasalah. Oke, demikian dari Juara Kripto. Tetap semangat dan salam juara.